Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk memuliakan Tuhan pada minggu hari ini, tanggal 6 Oktober 2024. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan nyanyian pembuka dari NKB 217 ayat 1 sampai dengan 3. Semua yang tercipta. Sedang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan bersama-sama mengucapkan pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pada saudara sekalian. Salam. Salam sejahtera bagi saudara juga. Firman Tuhan yang akan menuntun ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sudah memasuki bulan Oktober. Tidak lama lagi kita sudah memasuki masa Advent dan perayaan. Dan itu juga di depan nanti persembahannya tidak hanya untuk pembangunan, tapi untuk menunjang kegiatan Natal.
Firman Tuhan terambil dari Mazmur 145 ayat 15 yang berbunyi demikian. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktu. Kita percaya Tuhan adalah sumber berkat bagi setiap anak-anaknya. Oleh karena itu juga Dia menyediakan makanan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Itulah kesetiaan Tuhan untuk menjaga, memelihara kita sebagai umat Tuhan. Kita pujikan setiamu Tuhan, Dia berkuasa.
anak-anak sekolah minggu? Sebelum anak-anak mengasihi Tuhan. Bagaimana cara anak-anak mengasihi Tuhan? Ya, Bapak Pendeta berharap anak-anak muda bisa mengasihi Tuhan sejak kecil. Caranya, ya, baca firman-Nya, melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, sayangi ayah dan ibu, ya, berteman dengan baik. Karena kita tidak bisa katakan mengasihi Tuhan tanpa kita mengasihi teman-teman. Bapak Ibu berdiri. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang merindukan dan telah menyatakan diri lewat pujian yang mereka nyanyikan bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, yang telah terlebih dahulu mencintai kami dan mencintai anak-anak kami. Ajarkanlah anak-anak kami, mampukan mereka untuk merealisasikan apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Dan biarlah kami selaku orang tua akan menuntun anak-anak kami agar kerinduan yang mereka rindukan itu sungguh boleh menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Akhirnya kami semua yang hadir di tempat ini merindukan akan berkat Tuhan untuk memberkati anak-anak kami. Kasih Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu memelihara hidupmu sekarang ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat dibesarkan. Selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dengan kita membaca Mazmur. Kita ambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 5, ayat 10 sampai 11. Mazmur 32 ayat 1 sampai 5, 10 sampai 11. Kita akan baca secara ini. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sudutku menjadi kering seperti oleh keringnya musim panas. Dosaku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan kau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita lanjutkan ayat 10 dan 11. Banyak kesakitan diderita orang-orang fasik. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita akan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Mampirlah dengan Aku. Oh
sungguh menyesali dosanya dan berseru untuk dapat pengampunan dari Tuhan. Dengarkanlah anugerah pengampunan dari Tuhan sesuai dengan Mazmur 4 ayat 4. Demikian. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepada. Berdasarkan kesaksian firman Tuhan, maka dengan sukacita sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan dan memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi kita telah dianugerahkan Allah Tuhan, Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Katakan Tuhan kasih dan menolong. Sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, marilah juga kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita sebagaimana yang diberitakan Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kita baca bersama-sama. 3 mulai. Tuhan Yesus kepada kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap perjuangan dan dengan segenap hatimu. Itulah hukum yang pertama dan yang kedua. Dan hukum yang kedua sama dengan yang kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini terjatuh seluruh hukum Taurat dan kitab Hadis. Siapa yang berpercaya? Sebelum kita mendengarkan Tuhan, ya Tuhan, kami rindu menikmati hidup yang diwarnai oleh sukacita dan kebahagiaan. Kami percaya bahwasanya kebahagiaan itu akan boleh kami nikmati ketika kami mendengar dan berpegang pada firman. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Karena itulah juga pada pagi ini kami menyiapkan diri kami untuk sekali lagi membaca, merenungkan, mendengarkan akan suara Tuhan. Biarlah Engkau memberi kepada kami telinga yang mendengar, hati yang senantiasa terbuka untuk menjadi lahan yang subur, di mana benih firman Tuhan ditabur dan boleh tumbuh dengan subur. Biarlah kami juga akan boleh menikmati buah-buah kebenaran dari firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman, tolong dan mampukan, bahkan sempurnakan setiap ucapan, perkataan, apa yang disampaikan. Biarlah seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. 1 Timotius 4 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama, tidak mulai. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan meskipun tidak ada yang baik, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Demikian membaca firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman-Nya dan mau melakukan dalam hidup setiap. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu. Kita dengan sukacita hadir dalam persekutuan ibadah pada hari ini. Sebab ini kita yakini bahwa semua ini terjadi atas kemurahan dan kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Ada? Kalau ada silakan berdiri biar kita boleh. Ada? Tidak. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini tidak ada makanan haram. Apa itu haram? Makanan yang sering dianggap haram adalah makanan yang dilarang oleh Tuhan, atau makanan-makanan yang memang mengotori akan kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu dan Saudara, macet. Menurut saudara bagaimana? Apakah makanan yang haram? Adakah makanan yang kita haramkan? Bagaimana dengan ini? Makan daging babi haram atau tidak? Pantesan kemarin rapat panitia asal harus memotong babi. Kalau tidak ada babi haram. Jadi justru kalau kita ada babinya itu haram.
dua kelompok yang sering kali berbeda pendapat. Dan hal ini juga sering sekali menjadi perdebatan, bahkan sering kali menjadi pertengkaran, lebih lagi merusak persekutuan. Mati yang Yesus, merusak persekutuan kita. Apakah hal itu terjadi juga di kalangan hidup kita sebagai umat Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena tidak ada di maaf, ini uji coba. Kita mesti uji coba. Jadi karena ada di antara kita itu masih diperbaiki. Menurut Ibu, Bapak, mana yang benar? Saya yakin dan percaya yang mengatakan apa? Yang mengatakan apa? Oh, saya ya benar. Saya mengatakan hasil kami tidak benar. Apa? Tidak apa? Saya ya benar. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang benar? Mari kita tidak mengukur menurut pikiran akal kita sendiri. Kalau kita mengukur dengan akal dan pikiran kita sendiri, perdebatan itu akan berlangsung terus. Dan perdebatan itu tidak akan pernah mendapatkan keputusan, atau kita akan terus bergumul, kita terus akan bertengkar untuk itu. Oleh karena itu kita harus berpegangan pada dasar firman Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Menurut Rasul Paulus dalam pembacaan kita tadi, khususnya ayat 4, tidak ada makanan yang haram. Boleh kita bacakan sekarang bersama? Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Kalau begitu daging anjing haram atau tidak? Paniki, apa itu paniki? Kelelawar. Jangkrik, belalang, ya, di kupu-kupu,